3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bersama bisa berada di ruangan SMP Negeri 1 Leksono pada acara diseminasi budaya positif sebagai salah satu aksi nyata yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak. Kebetulan di sesi ini saya diizinkan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk berbagi pemahaman tentang budaya positif di SMP Negeri 1 Leksono. Sholawat dan salam mari kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan diseminasi materi budaya positif. Yang kedua, saya haturkan terima kasih juga kepada rekan-rekan guru atas waktu dan kesempatannya untuk mendukung kegiatan saya ini. Bapak Ibu, tentunya di akhir jam pelajaran ini Bapak Ibu telah melaksanakan kegiatan pembelajaran hingga jam terakhir ini tentunya capek nih Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Saya meminta waktu Bapak Ibu sekalian. Untuk itu agar kegiatan kita lebih rileks, mungkin kita ice breaking sebentar dengan melakukan gerakan yang akan saya pandu melalui video yang akan saya tampilkan. Mohon berkenannya Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Mari Bapak Ibu bisa melakukan gerakan sesuai video yang saya tampilkan. Cukup atau sekali lagi nih Pak Yuyun? Sudah berkeringat nggih.
Mohon maaf. Ya, semoga bisa mengembalikan otot-otot yang tadi kaku setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita menjadi rileks kembali. Bapak Ibu, kegiatan diseminasi kali ini tentang budaya positif dengan latar belakang kegiatan yaitu bahwa sekolah merupakan tempat menuntut ilmu dan mengembangkan seluruh potensi murid. Untuk itu perlu adanya upaya untuk menciptakan lingkungan belajar murid yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Lingkungan belajar yang positif akan mendukung terciptanya budaya positif di sekolah. Budaya positif bisa tumbuh apabila murid dan seluruh warga sekolah telah memiliki dan menerapkan disiplin positif, yaitu disiplin yang muncul berdasarkan motivasi intrinsik. Tujuan kegiatan diseminasi kali ini yaitu berbagi pemahaman tentang 1. Budaya positif, 2. Menyusun keyakinan atau kesepakatan kelas, 3. Kontrol guru dan segitiga restitusi. Materi pertama yaitu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif bisa terlihat dalam bentuk pembiasaan-pembiasaan tentang hal-hal yang baik yang mencangkup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid-murid kita, tentunya agar perilaku murid kita sesuai dengan yang kita harapkan. Perwujudan yang kita lakukan yaitu memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh siswa kita. Nah, budaya positif ternyata diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Mari kita melakukan kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu. Cobalah buka. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu, kemudian membayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Kemudian ada rekan Bapak Ibu yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Teman Bapak Ibu bisa membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu dengan uang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Apa sekiranya reaksi Bapak Ibu semua? Apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu atau rekan Bapak Ibu yang akan menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Siapa yang akan memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nggih, monggo. Bu Kris, terima kasih pendapatnya. Menurut Bu Kris, diri sendiri nggih yang akan mengontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan. Ada yang punya jawaban lain? Bapak Ibu? Oh nggih, Pak. Monggo. Tanpa disuruh-suruh. Ya, nanti sama saja nggih, Pak. Bahwa posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Nah, kemudian kaitannya dengan interaksi antara guru dan murid di sekolah, apakah guru bisa mengontrol murid? Jika dari kegiatan kepalan tangan tadi ternyata
hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol tindakan yang kita lakukan. Apakah guru bisa mengontrol murid? Nah, kemudian berdasarkan penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu juga dengan perilaku murid-murid kita di sekolah. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan murid itu juga pasti memiliki alasan. Tentunya alasan yang mendasari perilaku murid itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan murid sebagai manusia. Jadi murid adalah manusia yang memiliki kebutuhan dasar seperti halnya kita. Ada 5 kebutuhan dasar yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu terkait dengan kebutuhan seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Di sini merasa ada adanya penerimaan keberadaan kita oleh orang lain. Kemudian nomor 3, kebutuhan penguasaan atau pengakuan akan kemampuan kita oleh orang lain. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan untuk melakukan sesuatu berdasarkan pilihan sendiri. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Di sini ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap murid, maka langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif. Selama ini, disiplin dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada segala aturan yang ada di sekolah maupun aturan oleh guru itu sendiri. Kiranya apakah seperti itu penerapan disiplin yang tepat? Andai kata tidak, bagaimana penerapan disiplin yang seharusnya? Kita berefleksi dulu Bapak Ibu, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu semua? 1. Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan, atau dalam hal ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ataukah motivasi yang kedua? Apakah Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Dalam hal ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ataukah yang ketiga, Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Kiranya bisa juga mungkin Bapak Ibu memiliki motivasi tidak hanya satu, bisa dua di antara 3 motivasi itu atau ketiganya. Saya ingin minta pendapat mungkin dari Pak Rianto. Kira-kira menurut Pak Rianto yang mana Pak? nomor 1. Pak Rianto memiliki motivasi yaitu yang nomor 1. Pak Rianto mengajar di kelas tepat waktu karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman yang akan diterima. Ya, sebagai guru yang tugasnya menuntun murid, tentunya kita harus memiliki motivasi yang ketiga, yaitu kita berusaha menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri,
bahwa kita sebagai guru adalah teladan bagi murid-murid kita yang akan dicontoh oleh murid-murid kita. Jadi segala tindakan kita akan dicontoh oleh murid-murid kita. Meskipun sulit melaksanakan, nggih Bapak Ibu. Ada 3 motivasi tindakan manusia menurut Diana Goosen. Yang pertama yaitu bahwa manusia bertindak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini hukuman atau hukuman yang akan diterima itu merupakan motivasi eksternal bagi manusia untuk melakukan tindakan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga berperan sebagai motivasi eksternal. Jadi motivasi yang berasal dari luar kita. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Di sini muncul motivasi internal atau dalam diri kita sendiri. Kemudian berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan yang dilakukan dengan memberikan hukuman, dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan itu bisa disebut motivasi eksternal. Pemberian hukuman dan imbalan tidak akan bertahan lama, jadi hanya bersifat sementara. Demikian juga jika diperlakukan pada murid-murid kita. Barangkali pemberian hukuman dan imbalan pada murid ini akan menjadikan murid kita patuh, Bapak Ibu. Tapi ternyata kepatuhan itu bersifat sementara dan tidak akan berlangsung lama. Karena misalnya anak bosan, dia akan berhenti untuk melakukan suatu tindakan kepatuhan. Nah, bagaimana agar karakter disiplin itu bisa menjadi kuat di dalam diri siswa? Ternyata penerapan disiplin di sekolah itu harus dilakukan dengan motivasi yang ketiga, yaitu adanya motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi siswa melakukan kebaikan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, yang sudah tertanam di dalam dirinya, sehingga nantinya akan berjangka panjang ketahanannya atau bertahan lama. Sehingga di sini nanti siswa akan memiliki karakter disiplin positif yang kuat. Adanya motivasi intrinsik ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri. Sebab hanya diri sendirilah yang mampu mengontrol, bukan orang lain. Jika belum bisa mengontrol diri, maka penerapan disiplin dilakukan oleh orang lain, tetapi dalam situasi merdeka, bukan keterpaksaan. Artinya, siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakininya. Tentunya di sini berdasarkan keyakinan sekolah dan keyakinan kelasnya. Dari paparan tadi Bapak Ibu mungkin bisa kita simpulkan tentang budaya positif, bahwa budaya positif di sekolah ini akan terwujud jika sudah tertanam disiplin positif secara intrinsik pada diri seluruh warga sekolah. Disiplin positif di kelas merupakan dasar tumbuhnya budaya positif di sekolah, karena lingkungan belajar terkecil siswa adalah kelas. Sehingga perlu menyusun keyakinan kelas yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini murid dan dilaksanakan dengan kesadaran diri. Oleh karena itu, tindak lanjutnya adalah Bapak Ibu guru, khususnya wali kelas dan nanti juga guru mata pelajaran, menyusun keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh warga kelas secara tersirat dan tersurat, bebas dari latar belakang seluruh
negara, bahasa maupun agama. Dalam hal ini keyakinan kelas disepakati oleh guru dan murid, dan keyakinan kelas senantiasa dibuat dengan bentuk kalimat positif. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ada 6 lembaga yang telah menyatakan nilai-nilai kebajikan universal. Saya hanya mengambil contoh 3. Yang pertama oleh Kemendikbudristek terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang dituangkan dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian The Virtuous Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini ada 4 nilai kebajikan utama, yaitu peduli, rajin, integritas, rasa hormat, yang dituangkan dalam banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada lembaga IHF, Indonesian Heritage Foundation, yang menyampaikan 9 pilar karakter yang merupakan nilai-nilai kebajikan, antara lain cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini gambaran nilai-nilai kebajikan universal yang dicetuskan oleh 6 lembaga baik pemerintah maupun swasta. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya atau apa yang diyakininya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang kadang tidak bermakna dan juga dilakukan dengan keterpaksaan. Jadi lebih cocok istilahnya adalah keyakinan kelas. Bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Kegiatan awal yang dilakukan guru adalah yang pertama, di sini saya berbagi praktik baik nih Bapak Ibu yang pernah saya lakukan di kelas saya. Kegiatan awal yang saya lakukan yaitu menjelaskan pengertian keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, dan tujuan pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya saya mengajak murid curah pendapat untuk menggali dan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dengan kelas impian murid. Jadi murid saya beri kesempatan untuk mencurahkan pendapatnya tentang apa sih kelas impian kamu? Bagaimana kelas impian yang kamu inginkan? Ini saya curah pendapat dengan mereka. Mereka saya berikan kesempatan untuk menyampaikan idenya. Kemudian setelah kegiatan awal saya lakukan, saya masuk ke langkah 1, penyusunan keyakinan kelas. Yaitu guru mempersilakan murid di kelas untuk curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas mereka terkait tadi impian kelas mereka seperti apa. Di sini setiap murid menuliskan ide peraturan pada kertas post-it, kemudian menyampaikan idenya. Jadi menyampaikan di depan kelas, satu anak bergantian, lalu menempelkan post-it di papan tulis. Langkah kedua yaitu
mengubah peraturan yang telah disampaikan murid menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi keyakinan kelas itu harus berupa kalimat positif. Kalimat positif salah satu cirinya adalah tidak mengandung kata tidak. Bagaimana ini Pak Sofa kalimatnya? Kalimat positif, susunan kata-katanya tidak ada kata tidak. Nggih, Pak. Menghindari kata tidak dalam menyusun kalimat, begitu nggih. Nah, di sini pasti muncul dari pendapat anak itu yang diawali dengan kata tidak ataupun mengandung kata tidak. Contohnya ini yang saya temui di kelas saya, tidak berbicara kotor. Nah, ini masih berupa kalimat negatif. Kemudian datang ke sekolah tidak terlambat. Nah, ini juga kalimatnya negatif. Kemudian anak saya minta untuk mengubah kalimat menjadi kalimat positif. Sehingga anak mengubah penulisan kalimatnya dari tidak berbicara kotor menjadi berbicara dengan sopan dan santun. Kemudian kalimat kedua misalnya, datang ke sekolah tidak terlambat diubah menjadi datang ke sekolah tepat waktu, begitu. Jadi kalimat keyakinan kelas ini mengandung kalimat positif. Langkah ketiga yaitu beberapa perwakilan murid diminta untuk mengelompokkan ide peraturan yang sama. Langkah keempat yaitu mengajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi mengaitkan satu persatu keyakinan kelas yang tadi telah dikelompokkan itu dengan nilai kebajikan yang sesuai. Langkah kelima yaitu guru dan murid meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, sekitar 3-7 keyakinan mungkin. Jangan terlalu banyak agar mudah diingat dan dijalankan. Kemudian guru dan murid menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas. Ya, karena murid kita kan cukup banyak, satu kelas 32, sehingga mungkin perlu lembar tersendiri. Minta respon dan umpan balik dari murid. Bisa menggunakan berbagai cara, baik secara langsung curah pendapat maupun melalui aplikasi Google Form atau aplikasi lain yang menarik. Kahoot, apa Bu Wina pembacanya? Oh, Kahoot. Apalagi Bu Wina nggih? Yang menarik itu. Kuisis nggih dan sebagainya. Bapak Ibu sudah banyak yang ahli untuk membuat aplikasi yang menarik bagi murid. Kemudian keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh guru dan murid ini jangan lupa harus didalami kembali. Dalam bentuk apa Bapak Ibu? Melengkapi keyakinan kelas dengan konsekuensi yang harus diterima murid jika melanggar. Di sini memang ada peran pengendalian diri bagi murid. Kemudian konsekuensi itu harus logis, bersifat mendidik, dan disepakati oleh warga kelas ini yang penting. Logis dengan keyakinan kelas yang dibuat. Mendidik ini artinya membuat murid merubah perilakunya menjadi lebih baik ataupun menguatkan perilaku yang sudah baik. Nah, di sini konsekuensi ini merupakan akibat, hasil atau dampak atau pengaruh dari suatu perbuatan. Nah, untuk membedakan hukuman atau konsekuensi yang diberlakukan pada keyakinan kelas, mungkin kita bisa membedakannya melalui data berikut. Yang pertama, hukuman itu tidak terencana atau dilakukan secara tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi itu
sudah terencana dan sudah disepakati. Tentunya juga disetujui oleh murid dan guru. Kemudian hukuman ini diberlakukan pada murid. Murid tidak tahu jika hukuman itu akan terjadi, karena murid tidak dilibatkan dalam penentuannya. Sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, sehingga ketika murid menjalankan konsekuensi itu sudah tahu sebelumnya. Kemudian hukuman bersifat satu arah, satu pihak, di mana guru yang membuat hukuman sedangkan murid ini yang melaksanakan. Sedangkan konsekuensi ini dibuat dua pihak, yaitu kesepakatan antara guru dan murid. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis, sehingga ada dampak negatifnya, yaitu murid merasa tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata dari hukuman itu. Sedangkan pada konsekuensi, memang murid tetap dibuat tidak nyaman akibat dari pelanggaran yang dilakukan, tetapi ini hanya berlaku jangka pendek saja, karena guru senantiasa memonitor murid. Nah, Bapak Ibu, refleksi setelah penyusunan keyakinan kelas dan rencana penerapan ke depan, tentunya setelah terbentuk keyakinan kelas, di sini peran guru adalah mengontrol pelaksanaan keyakinan kelas secara konsisten. Kemudian keyakinan kelas bisa diubah sewaktu-waktu agar relevan dengan perkembangan sikap murid, gitu. Nah, untuk membedakan hukuman atau konsekuensi ini nantinya sebagai gambaran penyusunan keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu bisa berlatih bersama, sambil untuk selingan menentukan hukuman ataukah konsekuensi. Coba Bapak Ibu kita lihat, ketika anak diberi kegiatan mencatat 100 kali di dalam buku tentang kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini diberikan kepada anak yang terlambat. Kira-kira merupakan hukuman atau konsekuensi? Ya, Pak Rianto, hukuman. Coba kita lihat ya, benarkah hukuman? Ternyata salah Pak Rianto. Ternyata konsekuensi. Mungkin, mohon maaf, dengan menuliskan 100 kali tadi kalimat saya tidak akan terlambat lagi, mungkin harapannya anak dengan 100 kalimat itu terus tidak lupa gitu mungkin. Kemudian yang kedua nih, hukuman ataukah konsekuensi? Murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya. Merupakan hukuman, ya. Karena ya tidak ada hubungannya terlambat dengan lari mengelilingi lapangan. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, coba kita lihat. Hukuman. Iya, tidak ada hubungannya, nggih Bapak Ibu, tidak ada kaitan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya. Terus tidak ada hubungannya dengan mengobrol dan berjemur. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah.
Coba. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Konsekuensi, ya, benar. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Iya. Cukup nggih Bapak Ibu. Jadi dalam menyusun konsekuensi dari pelanggaran keyakinan kelas itu harus logis dan bersifat mendidik. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Apa yang harus dilakukan guru jika terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau keyakinan sekolah oleh murid? Tentunya murid akan menerima konsekuensi. Nah, terkait dengan pelanggaran keyakinan kelas oleh murid, posisi kontrol apa yang harus diambil guru untuk menyelesaikan masalah murid? Sesuai dengan teori posisi kontrol guru, ini dijelaskan ada 5 posisi kontrol yang biasa diambil oleh guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Kita biasa memilih posisi kontrol yang mana? Manajer. Kita kupas satu persatu ya Bapak Ibu. Penghukum. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya di sini bisa matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk, kemudian menghardik. Hasil yang diperoleh dari seorang penghukum yang terlihat pada sikap siswa adalah siswa akan marah, menjadi pendendam, bahkan bersifat agresif. Yang di sini bisa agresif, di sini bisa sampai mengancam guru, kemudian merusak barang yang dimiliki guru. Misalnya ada juga pernah kejadian anak yang marah terhadap salah satu guru, motor gurunya ban motornya dikembesi. Nggih, mari. Mari Bapak Ibu kita lihat contoh dari perilaku guru sebagai penghukum. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana,
kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, dari tayangan video tadi terlihat bahwa seorang guru yang mengambil posisi penghukum di sini menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan ada suara tinggi. Kemudian dampak bagi murid adalah pendendam bersifat agresif. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Di sini guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suaranya akan memelas, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Di sini disebutkan bahwa nada suaranya itu lesu, tidak bersemangat. Hasil atau dampaknya pada murid yaitu murid akan merasa bersalah, akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kita lihat contoh perilaku guru yang mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya, guru mengambil posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng.
kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat Bapak Ibu, posisi sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir Bapak Ibu, posisi guru sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Demikian gambaran posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol yang bisa diambil oleh Bapak Ibu guru. Dan Bapak Ibu semua tentunya telah membandingkan bagaimana posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi kontrol guru yang diharapkan adalah sebagai manajer. Bagaimana seorang guru agar bisa menerapkan posisi kontrol manajer? Tentunya dengan menerapkan langkah-langkah restitusi atau yang sering disebut dengan 3 sisi segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Oleh beberapa ahli dinyatakan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Diana Gosen. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen juga tahun 1996. Ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun murid untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk dalam hal ini adalah evaluasi diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan karakter anak. Restitusi fokus pada solusi akan kesalahan anak. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama adalah guru menstabilkan identitas. Di sini tindakan yang dilakukan guru bisa mengucapkan beberapa contoh kalimat, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi membuka wawasan pada murid bahwa manusiawi jika berbuat kesalahan. Tidak hanya dia sendiri yang bersalah, orang lain pernah berbuat salah. Sehingga kondisi murid akan stabil, tidak terlalu dipojokkan bahwa hanya dia yang bersalah. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Di sini menstabilkan identitas murid. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dengan cara mungkin menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sini ada membuka wawasan juga kepada murid tentang tindakan yang dia lakukan itu salah. Kemudian mengarahkan bagaimana sebaiknya tindakan yang benar. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas atau sekolah mana yang dilanggar? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Bagaimana solusinya? Begitu. Di sini sisi yang pertama menstabilkan identitas itu sebagai bagian dasar dari segitiga restitusi. Mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi orang yang sukses.
kalimatnya, contohnya banyak nggih Bapak Ibu. Nah, seperti yang ada pada slide nggih. Kemudian validasi tindakan tadi dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar murid yang belum terpenuhi yang mana. Murid diajak mengungkap kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya apa. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang dia langgar dan bagaimana cara atau solusi dari murid itu, atau dengan kata lain kita meminta pendapat, sharing pendapat dengan murid dengan kalimat mungkin apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, apa keyakinan kelas yang kamu langgar gitu. Coba kita simak contoh penerapan segitiga restitusi ketika menyelesaikan masalah murid. Kebetulan kondisi ini adalah ada seorang murid yang mengalami masalah, yaitu merasa difitnah oleh teman-temannya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Demikian Bapak Ibu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, langkah yang diambil oleh guru adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan murid. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Demikian diseminasi pemahaman materi budaya positif yang saya sampaikan.
dari apa yang saya sampaikan saya bisa menyimpulkan yang pertama bahwa budaya positif di sekolah itu akan terbangun jika di dalam diri warga sekolah telah ada disiplin positif yang dilaksanakan secara intrinsik. Artinya telah muncul motivasi intrinsik pada diri setiap warga sekolah. Yang kedua, membangun motivasi intrinsik itu pada diri murid diawali dari kelas, sehingga diperlukan pembentukan atau penyusunan keyakinan kelas oleh guru dan murid beserta konsekuensinya. Yang ketiga, bahwa guru diharapkan mengambil posisi kontrol sebagai manajer karena penerapan segitiga restitusi itu akan bermanfaat bagi murid, yaitu mengajak murid belajar dari kesalahan. Murid diajak untuk berpikir, berefleksi tentang penyebab kesalahan. Murid juga diajak untuk berpikir mencari solusi dari kesalahannya. Yang ketiga adalah murid diajak untuk memperkuat karakternya dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses sehingga bisa kembali lagi di kelompoknya. Sebelum saya akhiri, saya mohon umpan balik ataupun masukan saran dari Bapak Ibu semuanya mungkin, atau diwakili oleh siapa, monggo saya tawarkan. Bu Rini, nggih, monggo Bu Rini. Pemaparan yang disampaikan oleh Bu Erwin di dalam diseminasinya ini cukup jelas dipahami oleh kita semua, saya rasa seperti itu. Kemudian untuk disiplin positif di sekolah, di samping harus menumbuhkan disiplin diri atau disiplin yang bermuara dari kesadaran diri, baik guru maupun murid, juga diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen atau seluruh ekosistem yang ada di sekolah. Kemudian Bapak Ibu guru sebagai penuntun murid itu juga patut untuk selalu menjadi teladan bagi murid-murid kita. Kemudian bahwa pemahaman ini tidak hanya cukup untuk paham saja menurut saya, tapi lebih penting adalah dilaksanakan, meskipun itu secara tertatih-tatih kita belajar bersama, berkolaborasi untuk menumbuhkan disiplin pada diri kita sendiri maupun nanti berimbas kepada murid-murid kita. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini atas umpan balik, masukan dan saran yang sangat membangun. Benar apa yang disampaikan Bu Rini, tidak hanya sekedar berbagi pemahaman dan paham, tahu, tetapi mari Bapak Ibu kita bersama-sama untuk menerapkan budaya positif yang diawali dari disiplin positif diri kita sendiri yang kemudian kita contohkan dan semoga bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita bersama. Saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan diseminasi materi budaya positif kali ini. Saya sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu semua jika dalam menyampaikan materi diseminasi ini banyak tutur kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih sehingga Bapak dan Ibu bersedia untuk duduk sampai 14.30, sekarang 14.25. Terima kasih untuk Bu Erwin. Saya hanya menyampaikan satu kalimat saja. Saya menulis 8, tetapi yang akan saya sampaikan satu saja, yang di nomor 8. Jadikanlah refleksi ini untuk refleksi bagi kita sebagai murid. Kalimatnya saya ulangi. Jadikanlah refleksi hari ini untuk refleksi kita sebagai murid. Mumet. Aku guru kok tekan dadi murid. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengharap orang lain, tetapi mengharap kepada diri kita sendiri. Saya yakin, saya sudah berulang-ulang menyampaikan bahwa motivasi intrinsik itu lebih kuat daripada motivasi ekstrinsik, internal maupun eksternal. Oleh karena itu, agar hari ini betul-betul refleksi itu bermakna, mari kita refleksikan pada diri kita sendiri. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi, jadilah sabar. Jika seseorang itu mengambil tindakan, barangkali kita belum tahu ilmu apa yang digunakan untuk melakukan tindakan itu. Kalimat ini mungkin perlu diterjemahkan dalam satu bab, dalam satu buku. Oleh karena itu, kita tidak perlu menjustis ketika seseorang melakukan sebuah keputusan, sebuah tindakan, mungkin kita tidak cocok dengan apa yang dilakukan. Maka kita harus refleksi, jangan-jangan kita belum tahu ilmunya untuk melakukan kegiatan tersebut ataupun kebijakan tersebut. Oleh karena itu, monggo bagaimana kita bisa melakukan kepada murid, maka jadilah kita sebagai murid. Ilmu ini ilmu sangat tinggi. Dan terima kasih hari ini untuk Bu Erwin. Dan saya pantau, hari ini saya mendapatkan 3 sekolahan yang melakukan tema yang sama tentang disiplin positif. Kira gitu saja, sudah pukul 14 lebih 30 menit. Kurang 2 menit ya. Ekstra saja. Terima kasih. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mohon maaf meskipun kalimat saya sedikit, banyak sekali kekurangan dan kesalahannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.